Peringatan Orang Kudus tanggal 6 Januari, Santo Andreas Corsini. Santo Andreas Corsini lahir 30 November 1302 di kota Florence, atau yang saat ini dikenal dengan nama Firenze, Italia. Ayahnya adalah Pangeran Nicola Corsini, penguasa kota Florence, dan ibunya bernama Gemma degli Stracciabende, seorang Katolik yang saleh. Pada masa mudanya, sebagaimana anak para bangsawan di masa itu, Andreas hidup berfoya-foya dan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Namun tidak seperti para koleganya, Andreas beruntung karena memiliki seorang ibu yang saleh. Donna Corsini sangat sedih dengan kelakuan Andreas, dan seperti Santa Monica, ibunda Santo Agustinus, dari waktu ke waktu ia senantiasa berdoa memohon rahmat pertobatan bagi putranya. Doa tak kunjung putus yang terucap dari hati seorang ibu yang penuh cinta akhirnya berbuah rahmat luar biasa bagi putranya. Andreas bertobat dan bertekad untuk meninggalkan pola hidupnya yang lama. Tidak hanya itu, Andreas juga mengejutkan keluarganya dengan memutuskan untuk masuk biara Karmel. Pemuda bangsawan yang sebelumnya hidup berfoya-foya dalam kenikmatan duniawi, kini telah menjadi seorang biarawan Karmel yang teguh mengejar kekudusan dan hidup dalam kesalehan. Ia menerima jubah biarawan Ordo Karmel dan ditabiskan menjadi imam tahun 1328. Nama Andreas Corsini disebut sebagai anggota ke-18 dari 52 rahib perdana di biara Karmel Florence, Italia. Setelah pentabisannya, imam baru Corsini dikirim untuk belajar di kota Paris dan Avignon, Prancis. Pada pertengahan April 1343, Andreas Corsini pindah ke kota Pisa karena adanya kontrak antara para religius dengan perkumpulan para Batuti. Akan tetapi kiprahnya di Pisa tak berlangsung lama. Setahun kemudian, pimpinan gereja dari provinsi Tuscan menunjuk Andreas Corsini sebagai konselor biara di Florence dan bagi para pemuda di sana sampai bulan Mei 1347. Oleh karena itu, Andreas pun kembali ke kota kelahirannya. Tahun 1348, Andreas Corsini kembali ke Paris menghadiri pertemuan para pemimpin biara di Metz. Ternyata di sana dia diangkat menjadi superior atau pemimpin biara untuk provinsi Tuscan. Ia tidak lama memangku jabatan ini. 2 tahun kemudian, Paus Clemens ke-6 menunjuk Andreas Corsini sebagai uskup kota Fiesole, menggantikan uskup sebelumnya Vilignus Oliveri Carboni yang telah tutup usia. Kota Fiesole berada dalam wilayah Florence yang adalah wilayah kekuasaan keluarga bangsawan Corsini. Karena itu, berita pengangkatan Andreas Corsini sebagai uskup yang baru disambut umat dengan gembira. Kisah masa mudanya dan kisah pertobatan yang luar biasa sudah menjadi buah bibir umat di Florence. Kebaikan hati serta kesungguhannya dalam menjalani hidup membiara juga telah terdengar. Ketika uskup Andreas tiba di Fiesole, mereka menyambut kedatangannya dengan gembira. Andreas Corsini kemudian dikenal sebagai uskup yang dekat dengan umatnya. Ia hidup sangat sederhana dan merayap. Ia selalu berusaha saja dan membatasi semua kebutuhannya hanya untuk hal-hal yang penting saja. Walau sudah menjadi uskup, ia tetap hidup miskin sesuai dengan regula Ordo Karmel. Ia juga sering blusuan mengunjungi umatnya, kadang hanya dengan berjalan kaki. Dari jauh umat sudah dapat mengenali karena jubah coklatnya yang panjang. Uskup Andreas sangat peduli dengan keadaan tempat ibadah di keuskupannya. Ia memperbaiki gereja katedral yang sudah hampir roboh, gereja Santa Maria di Florence, dan gereja Vigline Valdarno. Selain itu juga mendirikan sebuah biara susteran untuk para biarawati Karmel. Tahun 1372, ia membentuk suatu lembaga persaudaraan para imam demi membantu pembinaan moral dan pendidikan para imam. Di sela-sela kesibukannya, Andreas masih menyempatkan diri untuk menulis buku-buku pengajarannya bagi saudara-saudaranya para biarawan Karmel. Sepanjang hidupnya, ia telah menuliskan 24 jilid buku dengan berbagai topik sebagai bahan pengajaran untuk para Karmelit. Akan tetapi semuanya ini tidak melebihi kepeduliannya terhadap orang miskin. Andreas menyebut dirinya sendiri sebagai bapak dan administrator orang miskin. Banyak orang miskin yang dapat perhatian dari beliau, terutama selama tahun pertama ia menjadi uskup sebagai akibat dari bencana kelaparan tahun 1348-1349.
Salah satu peristiwa istimewa yang dilakukan Andreas Corsini adalah keberhasilannya membawa perdamaian bila terjadi pertikaian di antara bangsawan. Di masa itu pertikaian antara para bangsawan Italia dapat berubah menjadi pertempuran yang berdarah bila tidak diselesaikan secara bijak. Uskup Andreas akan bertindak sebagai penengah yang netral dan jujur. Kewibawaannya yang penuh karisma membawa kedamaian dan merukunkan banyak pihak. Uskup Andreas Corsini tutup usia pada tanggal 6 Januari 1374, meskipun dia meninggalkan pesan untuk dikuburkan di biara Karmel di Florence, namun umat Fiesole bersikeras menguburkan Uskup Andreas di kota mereka. Para religius dari Florence tidak putus asa dengan izin dari Uskup Fiesolio yang baru dan tidak lain adalah saudara Andreas sendiri, Neri Corsini. Mereka berhasil membawa jenazah Andreas Corsini ke Florence pada tanggal 2 Februari 1374. Saat ini relikwi Santo Andreas Corsini berada di gereja Santa Maria del Carmine di Florence. Nama Andreas adalah nama Yunani yang mungkin merupakan hasil terjemahan dari Ibrani yang tidak diketahui. Santo Andreas Corsini, doakanlah kami.